Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
merasakan penyertaan-Nya, mari katakan dengan sungguh. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berserah
Tuhan kami, Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Tuhan hati kami, Tuhan, yang percaya padamu. Lihat kami, Tuhan, yang berharap padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini, Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat, membawa kami untuk tetap berpengharapan, membawa kami untuk tetap teguh, menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami, supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Jemaat GB Kuningan yang saat ini sedang beribadah melalui via YouTube, yaitu ibadah FA yang diadakan setiap pada hari Rabu melalui YouTube channel GB Kuningan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, telah merasakan hadirat Tuhan, merasakan pemeliharaannya Tuhan, merasakan penyertaannya Tuhan, merasakan jamahannya serta lawatan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kita yang kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya juga sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sangat-sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum saya memberitakan firman Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dan memberi tanya kabar. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Wow, saya sangat-sangat yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian beribadah dengan wajah yang tersenyum-senyum, dengan wajah yang berseri-seri dan bersuka cita. Sebab kita tahu bahwasanya Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan pada 2000 tahun yang lalu, dunia kedatangan Sang Superhero, Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, menerima setiap penderitaan, menerima setiap cambukan, hinaan, cacian, dan memikul salib yang begitu berat, serta berjalan menuju bukit Golgota yang dinamakan Via Dolorosa, yang dimana lewat kematian Yesus Kristus kita memperingati bahwasanya sungguh-sungguh amat besar kasih setianya Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga yakin dan percaya bahwasanya pada hari Minggu yang lalu kita juga telah merayakan dengan euforia yang begitu amat luar biasa, dengan wajah yang bersuka cita, wajah yang berseri-seri, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pada Alkitab juga berbicara bahwasanya Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, untuk membuktikan bahwasanya Dialah adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Kubur kosong yang dicek oleh para muridnya dan Maria pada saat itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya Tuhan Yesus bangkit. Dia tidak mati, dia tidak hidup selama-lamanya dalam
kematian, namun dia bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian, serta lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang menjadi korban persembahan yang begitu amat kudus dan sangat-sangat sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya juga percaya bahwa saya pada hari Minggu yang lalu, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu adalah wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan. Sebab kita percaya dan Bapak Ibu percaya juga bahwasanya kita menerima dan memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma dan oleh karena kasih karunia Allah. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, pasti kita tahu kisah Adam dan Hawa selaku nenek moyang kita. Pada mulanya alam ciptakan mereka lalu memperingati bahwasannya mereka hidup di Taman Eden untuk memelihara kehidupan pada zaman saat itu di Taman Eden, dan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah apa yang baik dan yang jahat, yaitu buah pengetahuan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Namun iblis datang dan mencoba merayu mereka, menggoda mereka, terutama Hawa. Dan pada saat itu Hawa termakan, terhasut oleh rayuan-rayuan yang diberikan oleh iblis ini kepada Hawa. Sebab lalu Hawa makan buah itu yang begitu cantik dan elok rupanya, serta kalau dimakan mungkin sangat nikmat rasanya, dan membagikannya atau memberikannya kepada Adam selaku suaminya pada saat itu. Melalui peristiwa tersebut, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa, manusia tidak lagi berkenan di hadapan Allah, manusia sudah bermusuhan dengan Allah, manusia melanggar perintah Allah, manusia tidak taat kepada Allah. Dan oleh karena saat itu, lewat peristiwa tersebut, manusia hidup dalam dosa dan manusia tidak dapat mengenal dan memiliki keselamatan kekal pada saat itu. Namun karena belas kasihannya Allah, Yesus Kristus, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memperoleh keselamatan, membuat kita memperoleh keselamatan dan memperdamaikan kita, mempereratkan hubungan kita dengan Allah yang pada dahulunya kita tidak layak, dan oleh karena Allah menjadi layak di mata Tuhan dan menerima keselamatan kehidupan yang kekal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Roma 1 ayat yang ke-16. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan atau Alkitab Bapak Ibu sekalian. Biar saya bacakan Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mengambil tema daripada perikop ini, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya mengambil tema ini karena kita masih dalam keadaan yang bersuka cita, masih dalam keadaan euforia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita sehingga kita dapat layak dan hidup bersama-sama dengan Allah di kerajaan surganya nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama perlu kita ketahui lebih dulu maksud dan tulisan daripada kisah para Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17 ini adalah, yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus mengetahui bahwasannya orang Kristen Yahudi pada saat itu memiliki pengertian, pandangan, dan pemahaman bahwasanya ketika mereka ingin memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang kekal, mereka melakukan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, dan patuh, tunduk, serta senantiasa teguh hidup dalam hukum Taurat, maka mereka dapat menerima keselamatan tersebut. Dan Paulus mengetahui bahwasanya adanya perselisihan dan perbedaan pandangan serta pertentangan pandangan mengenai keselamatan, yaitu antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen Yunani. Dan orang Kristen Yunani tidaklah
memiliki pengertian mengenai keselamatan yang sama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan oleh karena itu Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi pada saat itu agar apa, saudaraku? Agar orang-orang Kristen pada saat itu dapat mengerti dan memahami sebenar-benarnya bahwasanya hukum Taurat tidaklah mampu dan sanggup untuk membuat manusia menerima keselamatan atau kehidupan yang kekal. Keselamatan tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik. Keselamatan tidak dapat dibayar dengan uang. Keselamatan tidak dapat kita terima dengan segala jenis usaha kita, apapun itu usaha kita. Mungkin kita sudah bilang bahwasanya, Tuhan, aku sudah berbuat baik, Tuhan, aku sudah memberi, Tuhan, aku sudah menolong sesamaku, bahkan aku menolong orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang membenciku, karena perintahmu bilang Tuhan Yesus mengasihi sesama. Aku sudah melakukannya itu. Aku sudah memberi, aku sudah memberkati gereja, aku sudah menolong banyak orang, Tuhan Yesus. Dan berharap bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu menjadi jalan atau surat atau tiket kita untuk dapat memperoleh kerajaan surga. Apakah benar, saudaraku? Dalam firman Tuhan kita nanti dapat mengerti bahwa tidaklah demikian. Karena apa, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Perbuatan baikmu, perbuatan baik saya, perbuatan baik kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, tidaklah mampu dan sanggup untuk kita dapat memperoleh keselamatan tersebut. Jadi kalau begitu, apa yang membuat kita dapat memperoleh keselamatan, Bapak Ibu? Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Yesus Kristuslah yang lewat Yesus Kristuslah kita dapat memperoleh keselamatan tersebut, Bapak Ibu saudaraku. Tanpa Yesus Kristus tiada jalan lain. Nah, melalui perikop ini saya membagi ada 3 pembahasannya. Itu yang pertama adalah definisi Injil. Apa itu Injil? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yakni Evangelion, yang memiliki arti sebagai kabar baik atau sering disebut dengan berita baik. Kita sudah sangat sering mendengar di gereja, bahkan di lingkungan sekitar kita, bahwasanya firman Tuhan atau Alkitab atau Injil adalah kabar baik atau berita yang baik. Dalam kitab Perjanjian Baru, kata Injil hanya digunakan dengan memberi pengertian kabar baik yang datang daripada Tuhan. Jadi kabar baik itu tidak yang datangnya daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Injil juga menuliskan kabar baik, yaitu berita tentang Yesus, yaitu Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas. Mereka menuliskan bahwasanya kabar baik ialah berita tentang Yesus yang diawali dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya juga, serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Injil atau kabar sukacita adalah Allah sendiri yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus yang hidup kudus atau suci, tanpa adanya perbuatan dosa, dan yang mati untuk menggantikan manusia yang berdosa di atas kayu salib sebagai korban penebusan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwasanya Injil adalah kabar baik, yang dimana kabar baik itu adalah Yesus sendiri, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang pengorbanan Yesus, berbicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, serta kenaikannya ke surga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwasanya Yesus adalah hidup kudus, dia hidup kudus, Yesus tidak berdosa, Yesus tidak cacat celah, Yesus tidak melakukan dosa sedikit pun, satu pun tidak ada, Bapak Ibu. Nah, jadi kematian Yesus adalah karya penebusan yang sempurna. Kita juga perlu ketahui bahwasanya pada zaman Perjanjian Lama, untuk memperoleh keselamatan atau penghapusan dosa, maka seseorang harus memberikan korban penghapusan dosa, yaitu apa? Korban bakar-bakaran, yaitu apa? Segala apa yang dia punya, tumbuh-tumbuhan, dan terutama binatang yang lembu, domba, kambing pada saat itu. Mereka menyembelinya lalu membawanya kepada imam, lalu imam mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, pada saat itu ketika seseorang berdosa, maka dia dapat memberikan korban penghapus dosa itu kepada para imam pada saat itu, dan melalui imam mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, namun kita juga perlu ketahui bahwasanya korban itu tidaklah sempurna. Korban itu tidak dapat atau tidak cukup untuk membuat kita manusia dapat memperoleh keselamatan itu. Nah, lalu apa yang dapat membuat kita memperoleh keselamatan, yaitu pada korban pengenebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara sempurna.
Itulah korban penebusan yang sangat-sangat sempurna dan yang sangat-sangat dapat kita rasakan sehingga kita dapat memperoleh keselamatan itu Bapak Ibu. Paulus juga mendefinisikan bahwasanya Injil adalah dalam ayat yang ke-16 adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dari neraka menuju kepada kehidupan kekal. Setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Injil akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan, yang dimana berita itu harus disampaikan pada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwasanya Injil harus diberitakan kepada semua orang, maka semua orang akan menerima dan memperoleh keselamatan tersebut. Namun tidak hanya sekedar mendengarkan, melainkan harus mempercayainya, mempercayai bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah yang benar-benar dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya dari dosa menuju kepada keselamatan yang kekal. Berita Injil juga adalah berita sukacita bahwa Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu menyediakan pengampunan bagi manusia yang berdosa berdasarkan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya melalui Yesus Kristus. Garis bawahi Bapak Ibu, hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa seseorang kembali berdamai dengan Allah. Terdapat dalam Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tanpa karya penebusan Yesus Kristus, manusia berdosa akan berhadapan dengan hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Injil juga adalah berita sukacita yang dimana Allah penuh dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu mengampuni kita, menyediakan pengampunan bagi kita. Bahkan Dia sampai mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Agar apa? Agar kita dapat menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus tidaklah sama dengan dengan karya-karya, dengan korban-korban pengampunan dosa yang dilakukan oleh kehidupan orang masyarakat pada zaman perjanjian lama. Tidak Bapak Ibu. Pengorbanan Yesus di kayu salib begitu amat sangat sempurna dan sangat kudus sehingga hanya oleh Yesus sajalah kita dapat memperoleh keselamatan. Jadi tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Nah, yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa itu kekuatan Allah yang menyelamatkan? Kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang berarti kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat menyelamatkan diri daripada murka Tuhan. Bapak Ibu, Injil tidak hanya disajikan juga dalam kekuatan. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Tapi Injil itu sendiri adalah tentang Tuhan. Injil mewartakan kebenaran Allah dan menuntun kepada keselamatan bagi semua orang yang percaya. Kata kekuatan dalam pengertian yang lain berkaitan dengan karakter Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan yang terdapat dalam ayat 16 ini adalah kuasa Allah sendiri. Injil ada kekuatan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang mampu dan sanggup menyelamatkan dirinya daripada murkanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sangat bersyukur oleh karena apa? Oleh karena Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karena kekuatan dan kuasanya Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya mengampuni kita dan dapat menyediakan kepada kita pengampunan yang tak terbatas itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita juga dapat lihat pengertian daripada kata keselamatan dalam Roma 1 ayat 16. Ditulis dalam bahasa Yunani sebagai soteria atau soterio, adalah kata benda umum yang berarti keamanan seperti sebelumnya dalam kondisi yang sangat baik, bantuan, penyelamatan, pengiriman. Nah, kata keselamatan berarti adalah penyelamatan, kondisi yang sangat baik dan memperoleh bantuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus Kristus lah yang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Yesus Kristus lah yang berinisiatif untuk memberikan kita jalan keselamatan. Tanpa bantuan yang Yesus berikan, tanpa karya penyelamatan yang Yesus berikan, kita tidak akan dapat memperoleh keselamatan tersebut. Jadi sia-sialah kita berusaha untuk memperoleh keselamatan ini. Aku berbuat baik nih, aku selalu bekerja keras, selalu hidupku aku berikan kepada untuk perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terlihat saleh. Namun sebenarnya perbuatan kita adalah hal yang sia-sia jikalau kita
melakukannya dengan mempercayai bahwasanya dengan perbuatanku aku dapat hidup kekal di masa yang akan datang. Aku akan dapat menerima keselamatan tersebut. Namun tidak Bapak Ibu, kita ada diselamatkan oleh karena penyelamatan dan bantuan yang Tuhan berikan sendiri. Makanya kita dapat menerima keselamatan tersebut Bapak Ibu Saudaraku. Roma 1 ayat 16-17 juga menekankan kata soterian yang ditulis itu 8 kali dalam perjanjian baru. Kata tersebut diterjemahkan sebagai karya besar Kristus dalam menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa tersebut? Orang yang berdosa itu adalah kita. Kita yang dahulu ada penuh dengan kenajisan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan atas perbuatan kita tersebut. Kita sering jauh daripada Tuhan, kita melupakan Tuhan. Kita tidak tunduk kepada Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan, dan kita lebih memilih apa Bapak Ibu? Kita lebih memilih untuk menyenangkan hidup kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Seperti apa? Seperti orang-orang di luar sana, apa yang mereka lakukan? Mereka hidup dengan pergaulan bebas, kehidupan seksual, perbuatan-perbuatan jahat, kejam, keji. Mereka melakukan pembunuhan dan menduakan dan serta mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan mereka tersebut Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani juga keselamatan berarti pembebasan daripada bahaya dan kematian, menggambarkan keselamatan Allah atas bangsa Israel. Pada saat itu kan kita tahu bahwasanya bangsa Israel adalah pada saat itu mereka keluar daripada bahaya, itu keluar daripada bangsa Mesir, mereka menuju tanah Kanaan. Mereka selalu diperhadapkan dengan bahaya-bahaya di mana ancaman-ancaman pembunuhan daripada orang-orang setempat serta pengejaran-pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Namun mereka dapat selamat oleh karena Yesus Kristus. Jadi keselamatan juga mencakup kepada pengertian tersebut Bapak Ibu. Kita masuk juga ke pembahasan yang terakhir adalah Injil sebagai anugerah Allah. Pada ayat yang ke-17 dikatakan bahwasanya dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaios, yang berarti benar, adil dan sangat benar. Paulus mengatakan bahwasanya kebenaran manusia tidak dapat disandingkan dengan kebenaran Allah. Konsep dikaios sama dengan situasi di mana seorang hakim sedang memvonis terpidana. Semisalnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita seharusnya menerima penghukuman yang kekal. Menerima penghukuman yaitu kehidupan yang kekal di neraka, tidak dapat dan layak untuk memperoleh keselamatan. Satu misalnya peristiwa dalam persidangan ini, misalnya seorang tersebut melakukan kejahatan, misalnya mencuri atau melakukan pembunuhan, mereka diperhadapkan dengan hakim, dan hakim dengan dosa yang mereka perbuat, dengan perbuatan mereka yang membunuh atau mencuri dan atau kekerasan apapun itu bentuknya, mereka sudah sepatutnya dan seharusnya menerima penghukuman yang apa yang sudah ditetapkan dengan sesuai dengan ketetapan yang divonis oleh hakim tersebut. Bisa saja mereka dihukum mati, mereka dihukum penjara seumur hidup, tidak ada belas kasihan. Nah, berbeda dengan kita Bapak Ibu. Kita di dalam Kristus kita memperoleh belas kasihan tersebut. Yang aturan kita sama dengan orang tersebut yang melakukan kejahatan pada kasus contoh persidangan tadi. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kita, serta membebaskan kita daripada penghukuman tersebut Bapak Ibu. Kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil menjadikan manusia yang tidak layak dapat dibenarkan. Pembenaran oleh Injil yang dilakukan oleh Allah kepada manusia dikenal sebagai kasih karunia Allah. Dengan demikian kebenaran Allah melalui pengorbanan Yesus telah menegakkan keadilannya dan kasihnya secara bersamaan. Kita yang dahulunya tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita juga dapat melihat bahwasanya kata lain daripada karunia Allah ialah anugerah. Dalam bahasa Yunani yaitu charis. Anugerah yang diberikan kepada yang tidak layak. Itu siapa yang tidak layak itu? Kita yang tidak layak itu Bapak Ibu. Kita tidak layak, namun karena anugerahnya Allah lewat kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga,
kita layak memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan cuma-cuma, misalnya contoh, kita kerja dengan seorang bos misalnya di perusahaan. Kita kerja, kita mengabdikan diri kepada mereka dengan melakukan usaha yang terbaik. Bangun tiap pagi jam 8 kita berangkat atau jam 7 kita berangkat lalu pulang jam 5 sore. Begitu seterusnya sampai tibalah sudah 1 bulan genap kita bekerja di situ dan kita memperoleh gaji atau upah. Itu bukan kasih karunia, itu bukan anugerah, melainkan itu memang upah daripada hal yang kita lakukan, perbuatan kita lakukan, pengabdian kita yang kita lakukan. Nah, berbeda dengan keselamatan itu, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan kita. Kita tidak ada pasif, kita tidak melakukan apa-apa, namun toh Tuhan memberikan nyawanya mati dan sekali salib demi menebus kita, Bapak Ibu. Nah, itulah yang tidak layak menjadi layak di hadapan Allah oleh karena penebusan dan karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma 3 ayat 23 berbicara tentang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kita juga dapat lihat bahwasannya kata iman dari orang benar akan hidup oleh iman itu berasal dari kata pistis dalam bahasa Yunani yang berarti dipercayai. Mempercayai karena setelah teruji dan tidak diragukan lagi. Bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayai, memasrahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah memperoleh keselamatan adalah orang yang beriman kepada Yesus bahwasanya Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit. Dia percaya kepada Yesus bahwasanya Yesus juru selamatnya. Dia menerima Yesus sepenuhnya. Dia bergantung kepada Yesus. Dia berserah kepada Yesus. Dan percaya bahwasanya Tuhanlah. Oleh karena Tuhanlah maka manusia dapat menerima keselamatan. Tanpa pengorbanan Tuhan, manusia tidak dapat menerima keselamatan. Sia-sialah segala usaha yang dilakukan manusia. Usaha manusia sama seperti usaha untuk menjaring angin. Yang tidak dapat membuahkan hasil. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi keselamatan dapat diterima melalui iman. Tidak hanya mendengar, melainkan mempercayainya secara sepenuhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Melalui iman Allah membenarkan setiap orang percaya. Karena dalam iman pengandalan sepenuhnya yang diberikan kepada Allah. Kita dapat lihat dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman menjadikan kita membuktikan bahwasanya kita percaya kepada Tuhan. Tanpa iman, kita juga tidak akan memperoleh keselamatan tersebut, Bapak Ibu. Dengan iman, kehidupan iman, kita dituntut untuk hidup secara aktif terhadap iman kita. Yaitu iman yang membuahkan pembenaran, pembenaran membuahkan penebusan, penebusan membuahkan keselamatan, dan keselamatan membuahkan kehidupan yang baru. Jadi, dengan imanlah manusia dapat memperoleh keselamatan. Karena tanpa iman manusia tidak memperoleh keselamatan. Bagaimana mungkin orang dapat selamatkan kalau dia nggak mempercayai seorang yang sudah menyelamatkannya? Tidaklah mungkin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, bukti nyata kalau orang tersebut menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah dengan dia beriman. Dengan dia mempercayai sepenuhnya bahwasanya melalui pengorbanan Yesus saya diselamatkan. Jadi apa yang kita dapat dalam ini bahwasanya saya menyimpulkan bahwasanya kehidupan atau keyakinan, pandangan mengenai orang Kristen Yahudi pada saat itu yang dimana mereka melakukan hukum Taurat, memberikan pengertian bahwa ketika saya melakukan hukum Taurat, bertindak, berkehidupan yang tunduk dan patuh, menjalankan setiap apa isi yang ada dalam hukum Taurat, maka saya dapat memperoleh keselamatan. Tidak, itu tidak benar Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan dalam perikop ini menjelaskan bahwasanya perbuatan baik kita, usaha kita untuk menerima keselamatan itu sia-sia kalau kita tidak beriman. Dan kalau kita tidak mempercayai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan oleh karena itu Rasul Paulus memberikan surat ini kepada mereka agar mereka mengerti dan mempunyai pemahaman yang luas, pemahaman yang benar mengenai
keselamatan itu dan siapa jalan untuk menuju pada keselamatan tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus pada hari Minggu yang lalu dan kematiannya pada hari Jumat yang lalu, serta kita akan menantikan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, ada membuktikan kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Dia mencintai kita umatnya, dia begitu sangat mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Dan juga kita menjadi tahu bahwasanya keselamatan dapat kita peroleh melalui iman, Bapak Ibu. Jadi banyak orang-orang di luar sana masih memiliki pemahaman, pengertian bahwasanya dengan usahalah dia dapat memperoleh keselamatan. Karena bagaimana mungkin tanpa usaha manusia dapat diselamatkan? Tidak. Meskipun dapat dicontohkan dalam pekerja yang baik bahwasanya, misalnya saya sebagai sebagai orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, saya melakukan hal yang baik, maka atasan saya atau bos saya senang dan menyukai saya, serta saya mendapatkan gaji yang lebih besar lagi atau kenaikan gaji. Nah, ini sangat berbeda dengan keselamatan. Sebab apa? Kita tidaklah dapat diselamatkan dengan apa? Dengan perbuatan kita. Tuhan tidak disenangkan dengan perbuatan baik kita tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib. Keselamatan tidak dapat dibayar, tidak dapat di diskon. Oleh karena hal-hal semacam itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi keselamatan hanya diperoleh melalui iman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, serta melakukan apa yang Tuhan perbuat, berkenan untuk kita lakukan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwasanya kami hidup dan kami dapat memperoleh keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan kami sangat-sangat bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu. Sebab tanpa itu semuanya kami tidak layak dan kami akan selalu hidup dalam dosa, dan kami akan memperoleh Tuhan Yesus kehidupan yang kekal di neraka Tuhan Yesus. Namun oleh karena kematian-Mu, pengorbanan-Mu, maka kami dapat Tuhan Yesus memperoleh keselamatan hidup yang kekal itu, dan kami dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang nanti Bapa. Sungguh-sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan yang disertai jagai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu Saudara.